kenapa dikatakan bahwa mata uang digital itu ghairu majudah, padahal dia bisa digunakan transaksi. Karena di dalam pikiran saya tadi ini, kalau dia bisa digunakan transaksi berarti dia maujudah, cuma hanya tadi ghairu musyahadah. Goror banget itu. Artinya bisa dihukumi haram, memang layak untuk mengajukan keharaman kalau dari tim kontra. Tapi pertanyaan saya, bagaimana? Al-hukmu yaduru ma'illati, ketika hal-hal yang rumit ini bisa dinegosiasikan, maka ini adalah fikih peradaban. Kami katakan hari ini tidak boleh transaksi menggunakan mata uang digital. 10 tahun ke depan kami bisa saja mengatakan sebaliknya. Begitu. 2 menit. Siapa yang mau duluan? Tim kontra apa tim pro? 2 menit saja, tanpa ada interupsi. Siap? Oke, kami mulai dari tim kontra. Silakan, 2 menit dipersilakan, tanpa interupsi. Wikipedia menjelaskan bahwa mata uang virtual adalah uang digital yang sebagian besar tidak diatur oleh otoritas tertentu, dapat ditransfer, disimpan dan diperdagangkan, serta tidak memiliki legalitas hukum. Jadi mata uang virtual ini nama lain daripada cryptocurrency. Bukan bandingan ya, tapi nama lain. Kemudian cara mencetak, kalau uang elektronik itu mudahnya, kita sekarang ini menggunakan aplikasi banyak sekali ya, seperti GoPay dan lain-lain sebagainya. Itu kita top up. Kita top upnya pakai uang rupiah. Jadi makanya kami tidak kurang cocok kalau istilah uang digital. Kami lebih cocok dengan istilah uang elektronik. Uang yang sebelumnya fisik, kemudian kita melakukan top up, misalkan pada aplikasi tertentu, sehingga dia berubah menjadi elektronik. Jadi dicetaknya tetap sesuai dengan uang fisiknya. Beda kalau mata uang digital, kripto. Kenapa beda? Karena dia memang mulai dari proses pembuatannya itu kompresor. Karena kompresor sehingga kekuatan, tahu RAM-nya, setiap HP itu punya RAM. Sehingga semakin besar RAM-nya HP umpama semakin besar RAM-nya HP dan semakin kencang internet yang masuk, maka itu akan semakin cepat dicetak itu uang, maka kita akan kaya lebih cepat. Itu uang digital, dan dia memang cuma bisa transaksi secara digital itu. Sudah beda. Kemudian apa yang ketiga ini? Ya itu apa tadi satu lagi? Jenis. Ya kalau maksudnya jenis, kalau uang ya jenisnya yang kan menurut beliau tadi ada kripto dan virtual. Ya. Menurut Anda tetap hanya satu saja? Kripto, karena virtual itu nama lain daripada kripto ya. Oh ya. Oke, terima kasih. Jadi tim kontra sudah menyampaikan kesimpulan dari perdebatan Anda tadi ini tentang mata uang digital, bagaimana mereka mencetak dan jenisnya. Kami persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan hal itu juga. Terima kasih. Baik. Jadi kalau masalah uang digital itu mungkin tidak berbeda dengan kami. Cuma sedikit ada perbedaan adalah mata uang digital, karena yang kami baca di sini memang ada 2 ya, bukan ada 2, berbagai jenis. Termasuk di sini adalah itu tadi kripto dan uang virtual. Itu memang ada bagiannya yang kami baca di situs di sini. Kami masuk kepada hukumnya, kami akan menyimpulkan hukum bahwa kami tetap mengatakan ini adalah sesuatu yang sah kita kembangkan. Kenapa? Karena tadi kami sudah sampaikan ibaratnya kalamnya Imam Ghazali, kalau sudah bisa dijadikan alat tukar itu kan sudah boleh, atau bisa menilai sesuatu itu boleh, kemudian bisa
dijadikan investasi. Kemudian tadi ada ibarat yang kami bacakan juga dalam kitabnya Syekh At-Tarmasi, dikatakan bahwa bukan hanya sekedar uang saja yang bisa kita gunakan, tapi apapun itu kalau ternyata di dalamnya ada yang dikandung sebuah nilai. Sama seperti itu tadi. Ya, sama seperti mata uang digital yang sebenarnya bukan uangnya yang kita transaksikan, tapi yang kita transaksikan adalah misalnya alatnya, tapi di situ ada yang dikandung, dan saya kiaskan ke situ, sehingga kami tetap mengatakan hal ini adalah sah dan boleh kita terapkan di negara manapun. Dan tadi kami sampaikan di situ bisa menjanjikan, insya Allah kita bisa kaya. Mencetaknya dengan Apa? Mencetak apa itu? mata uang digital ini. Mata uang. Enggak ada tadi pembahasan, ada pembahasan tentang tadi itu. Mata uangnya Iya, iya, atau uang digitalnya. Ya. Kalau uang digital sama seperti cetak mata uang rupiah, cuma penggunaannya beda. Sama seperti yang disampaikan oleh beliau. Kalau uang digital. Ya, sudah? Masih bisa? Masih bisa. Oke, sebagai penutup, Ya. sejarah Bitcoin, ya, sebagaimana telah diungkapkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 bahwa Bitcoin ini sama persis dengan apa tadi namanya, cryptocurrency, yang dalam hal itu bisa dikategorikan bahwa Bitcoin adalah sebuah buku besar yang berbentuk global atau lembaran nerasa yang disebut sebagai blockchain. Terima kasih dari saya tim Kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tim Pro. Oke. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan penjelasan, bahkan sesi debat juga sudah selesai. Berikutnya kami silakan kepada peserta Mahasantri Putra dan Putri untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin masih ada pertanyaan yang tersimpan di benak Anda tentang istilah atau apapun itu. Bisa ke tim pro dan tim kontra. Anda boleh bertanya, Anda boleh mendebat. Boleh. Silakan. Bertanya apa mendebat? Oke. Pertanyaan yang mengandung bisa diambilkan mic-nya dulu. Ya ambil sendiri. Kepada tim apa? Kontra. Tim kontra, dengarkan baik-baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih sebelumnya kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan interaksi dengan peserta debat. Yang saya tangkap tadi dari perdebatan dari tim kontra dan tim pro ini, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa memang transaksi mata uang digital ini di kalangan para ulama sudah sering diperdebatkan dalam forum-forum bahsul masail atau forum-forum yang lainnya. Ini sudah sering diperdebatkan oleh para ulama karena memang sangat tema yang mengandung debatable istilahnya, sangat bisa diperdebatkan, dan sampai saat ini belum ada ketentuan secara pasti yang mana betul antara sah tidaknya ini mata uang digital. Tapi saya kira dalam menentukan hukum sah tidaknya transaksi mata uang digital ini kita sangat
harus sangat-sangat perlu berhati-hati, apalagi kita sebagai santri yang mengkaji fikih, usul fikih, sangat perlu berhati-hati tentang hukum mata uang digital ini, karena bisa jadi kita bisa melihat mata uang digital ini sebagai suatu transisi perkembangan zaman yang mau tidak mau harus kita lakukan. Kita bersentuhan dengan mata uang digital ke depan ini. Mungkin orang-orang dulu memandang adanya Shopee Pay, adanya Pay Later itu pasti dari dulu itu tidak mengherankan kalau ada yang mengatakan itu haram, tidak bisa dipakai, kayak transaksi bank, Dana, Shopee Pay, GoPay, itu kan pasti dulu pernah diperdebatkan. Tapi kalau seandainya dari dulu semua ulama mengharamkan, maka apa yang terjadi sekarang? Kita akan sangat kesulitan kalau mengambil hukum yang haram. Nah, maka untuk pembahasan mata uang digital ini, karena secara global sifatnya belum terlalu bersentuhan dengan Indonesia sekarang, maka kita perlu berhati-hati untuk memutuskan hukumnya. Dan yang secara yang sudah saya baca Singkat. di beberapa sumber, memang tidak sulit untuk mengatakan bahwa mata uang digital ini bisa dihukumi haram, karena secara dasar di ilmu fikih itu kan harus berbentuk ain, meskipun akan menimbulkan perdebatan-perdebatan lainnya. Dan yang menjadi asas perdebatan di kalangan para ulama mengatakan sah tidaknya mata uang digital ini karena adanya goror, sebagaimana tadi sudah dijelaskan dari tim kontra. Maka untuk tim kontra tadi menjelaskan bahwa kenapa ada potensi goror dalam mata uang digital ini, karena orang ini melakukan transaksi mata uang digital itu secara dua belah pihak, antara pembeli dan penjual itu mata uangnya, tidak diatur oleh negara, karena negara tidak punya wewenang terhadap mata uang kripto ini, terinskripsi, sehingga orang tidak bisa membeli, sehingga kalau orang memiliki kekayaan di dalam mata uang digital ini, dia bisa membeli negaranya sendiri. Begitu tadi di tim kontra. Maka itu goror banget itu. Artinya bisa dihukumi haram, memang layak untuk mengajukan keharaman kalau dari tim kontra. Tapi pertanyaan saya, bagaimana kalau seandainya ini satu dunia ini sepakat untuk mendirikan satu lembaga mengatur adanya mekanisme yang digunakan di seluruh dunia untuk transaksi mata uang digital ini. Karena kalau itu dijadikan patokan goror, maka bisa diakali. Jadi masih perlu diperdebatkan itu bagi tim kontra. Kalau ada satu lembaga yang mengatur khusus tentang mata uang digital itu, maka gorornya sudah bisa dihilangkan. Cukup. Bagaimana menjawab itu? Tim kontra, transaksi yang diperdebatkan malam ini memang sudah sering diperdebatkan, namun menurut penanya belum ada keputusan hukum. Oleh karenanya kita harus hati-hati dalam memberikan hukum atas masalah seperti ini. Salah satu alasan tim kontra adalah ketidaksetujuannya disebabkan adanya goror. Bagaimana kalau nanti ada lembaga yang mengatur mekanisme tentang mata uang digital ini, sehingga goror ini akan bisa saja tidak terjadi? Silakan tim kontra. Ya, terima kasih. Kalau akan dijadikan sebuah lembaga, tentu perjalanannya akan masih sangat panjang mulai dari sekarang. Pertimbangan nilai, pertimbangan apa yang akan dinilai dari hal tersebut itu tentu menjadi pembahasan pokok seluruh dunia, dan agak-agaknya hal tersebut mungkin akan sangat sulit untuk direalisasikan. Sulit bukan mesti tidak akan terjadi ya. Artinya kenapa sangat sulit untuk direalisasikan? Pertama, ketika kita akan menyatukan satu mata uang di seluruh dunia, sedangkan seluruh dunia itu berbeda dari segi harga dan ada yang negara berkembang
dari segi perkembangannya, ada yang sudah maju dan ada yang akan berkembang. Maka okelah ketika melirik kepada negara-negara yang sudah maju akan sangat welcome dengan hal tersebut. Akan tetapi bagaimana dengan negara-negara yang terbelakang? Bagaimana negara-negara yang masih belajar untuk merangkak? Ketika akan disamakan nilai mata uang yang beredar di negara berkembang dengan negara yang maju, maka akan sangat maka sangat akan mempersulit negara-negara yang baru berkembang. Oke, kesimpulan jawaban Anda? Kesimpulannya jawaban kami, kalau kita berandai-andai ingin membangun sebuah lembaga tersebut untuk melegalkan mata uang digital, maka seluruh negara harus memiliki kesetaraan di dalam investasinya. Ya, berarti jawabannya adalah Anda tetap kontra atau pro? Oke. Singkat. Jawabannya, karena sudah dijelaskan ini, ketika ada lembaga yang sudah bisa mengatur mekanismenya sehingga gorornya bisa hilang, apakah Anda tetap pro atau kontra? Sebelum menjawab itu ya, pertama tema kita pada malam hari ini, mata uang digital sebagai alat transaksi. Alat transaksi berarti ada dua pihak atau lebih yang melakukan itu. Sehingga tema kita malam ini, fokus pembahasannya ialah sah atau tidak sah. Ya. Bukan haram atau apa. Sehingga ketika ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola kripto, tapi dia gunakan secara pribadi saja, tidak mengandung transaksi-transaksi dengan orang lain, maka itu sah-sah saja. Karena tidak digunakan karena tidak ada pihak lain. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada lembaga untuk mengatur tentang ini? Sebagaimana dijelaskan oleh teman saya bahwa ini akan sangat rumit karena perekonomian negara maju dan negara berkembang itu sangat berbeda. Bukan di era digitalisasi saja, bahkan di tahun 1998 itu sudah sering terjadi pergesekan nilai tukar rupiah. Anda sadar tidak bahwa di tahun terakhirnya Soeharto, nilai tukar rupiah itu mencapai 18.000. Ini sungguh luar biasa. Sehingga untuk merealisasikan mata uang kripto ini perlu penelitian, kajian yang bisa saja memakan waktu berpuluh-puluh tahun dan keseimbangan antara satu negara dengan negara yang lain soal ekonominya. Namun ada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Apa kaidah ini kaitannya dengan pembahasan kita pada malam ini? Ketika dibuat aturan untuk melegalkan kripto ini secara internasional, maka yang pertama harus ditentukan kursnya. Kurs yang harus ditentukan, ya. Artinya ada pihak ketiga yang mengetahui transaksi antara pihak-pihak yang bertransaksi. Pihak ketiga ini berfungsi sebagai pengawas. Kemudian memiliki hak untuk menarik kembali aset ketika ada hal-hal negatif yang ditemukan. Kemudian kripto ini Blackhorn ya, itu semacam database pembuatannya itu, pencetaknya itu. Oke. Sehingga Sudah cukup? sedikit lagi, 1 menit lagi ya. Setengah menit ya? Setengah menit, yang tidak masalah. Pemilik kripto itu memiliki sandi. Maka bagaimanapun sandinya ini akan diberikan kepada pihak-pihak yang berwajib ya. Artinya ketika
ini dilegalkan, maka harus dibagikan juga kepada badan lembaga yang mengawasi hal tersebut, tidak diketahui secara pribadi. Kemudian kripto ini, pelegalan kripto harus meninjau inflasi. Sebagaimana saya jelaskan tadi, jangan sampai kripto ini membuat negara maju semakin maju, negara berkembang semakin terpuruk. Al-hukmu yaduru ma'illati, ketika hal-hal yang rumit ini bisa dinegosiasikan, maka ini adalah fikih peradaban. Kami katakan hari ini haram, belum tentu 10 tahun ke depan. Kami katakan hari ini tidak boleh transaksi menggunakan mata uang digital, 10 tahun ke depan kami bisa saja mengatakan sebaliknya. Oke, terima gitu ya. kasih kepada tim kontra. Karena kita dibatasi oleh waktu, saya tadi menyampaikan 3 pertanyaan, maka masih boleh 1 dari perempuan. Nggak pulang kini. Nggak pulang kini. Dari perempuan? Putri? Sudah tidak ada? Oke, enggak apa-apa. Karena malam ini saya baik hati ya. Oke. Ada? Ya ada. Silakan. Open mic dulu. Silakan menyampaikan dengan detail, tidak panjang lebar. Intinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan kami juga kepada tim kontra. Tadi mengatakan bahwa termasuk alasan kenapa mata uang digital tidak boleh digunakan itu dikarenakan dia ghairu maujudah. Begitu Dik tadi? Ya. Jadi kami mohon penjelasannya kenapa dikatakan bahwa mata uang digital itu ghairu maujudah, padahal dia bisa digunakan transaksi. Karena di dalam pikiran saya tadi ini, kalau dia bisa digunakan transaksi berarti dia maujudah, cuma hanya tadi ghairu musyahadah. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada tim kontra. Mengapa Anda mengatakan bahwa mata uang digital ini ghairu maujudah? 1 menit. Ya, terima kasih. Pertama, yang harus dipahami, jangan sampai kita beranggapan bahwa mata uang digital ini termasuk daripada GoPay dan sebagainya. Itu tidak termasuk. Dan juga jangan sampai kita beranggapan bahwa mata uang digital ini sudah dilegalkan di Indonesia. Karena sampai sekarang di Indonesia itu mata uang digital masih ilegal. Gitu ya. Ada tapi ilegal. Karena alasannya akan terjadi inflasi sehingga Indonesia ingin membuat sebuah rupiah digital. Rupiah digital jangan lagi disamakan dengan uang rupiah kartal. Jadi ada istilahnya uang kartal, ada istilahnya uang digital. Uang kartal itu mata uang kartal yang berlaku di Indonesia sekarang dan yang berlaku di negara-negara yang lain dan sebagainya itu masuk uang kartal, sedangkan uang digital termasuk Bitcoin dan kawan-kawannya. Yang kami maksud tadi, dia tidak bernilai. Contoh ya, kalau kita pakai GoPay, maka uang 50.000 dalam saldo kita itu kenapa ada nilainya? Dia dinilai dengan sesuatu yang ghairu maujudah, ghairu musyahadah tapi maujudah. Kenapa dia ghairu musyahadah tapi maujudah? Karena 50 rupiah dalam saldo itu sama dengan apa yang kita masukkan di dalam aplikasi tersebut. Ada uang kartal 50.000 rupiah digunakan untuk top up, dan di dalam aplikasi kemudian masuk 50.000, maka uang 50.000 di dalam itu dinilai, dia punya nilai karena dihubungkan kepada uang 50.000 yang kita top up ke dalamnya. Itu. Sedangkan kalau Bitcoin ini, kenapa kami mengatakan dia tidak punya nilai? Kenapa dia tidak ghairu maujudah, tidak ada wujud yang dinilai daripada uang kartal itu? Karena memang nilainya itu sama sekali tidak ada wujud. Dia dinilai misalnya, contoh ya, satu Bitcoin itu pernah dinilai sampai 60 US dollar.
60 US dollar. Apa yang dinilai dari 60 US dollar ini? Tidak ada. Kenapa dia dinilai 60 US dollar? Karena para investor menilai bahwa Bitcoin ketika itu bernilai 60 US dollar. Dan gimana? Ya dari investor sendiri. Tidak ada sama sekali barang yang dinilai untuk menilai 60 US dollar tersebut. Sehingga dia ghairu musyahadah wa ghairu mawjudah. Beda dengan uang rupiah tadi. Kalau dikatakan uang rupiah, uang kartalnya dinilai dari mana? Itu tergantung keputusan pemerintah, diantaranya dinilai daripada investasi-investasi yang ada di dalam Indonesia, diantaranya tambang dan sebagainya. Oke. Mungkin demikian. Terima kasih kepada tim pro, kontra dan para penanya. Sesi terakhir kami serahkan ke musohe atau pembanding. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para peserta debat yang pro maupun kontra dan para mustami'in mustami'at, ini seru. Kenapa? Dikarenakan temanya ini faktual sekali, berkaitan dengan uang digital. Cuman banyak ketika baik yang mustami'in mustami'atnya maupun yang anggota debatnya ada yang belum paham tentang istilah uang digital. Ada yang menganggap seperti PayPal, ShopeePay, GoPay, OVO, Link Aja dan lain sebagainya, itu mereka menganggap itu adalah uang digital. Padahal itu adalah aplikasi uang digital atau yang lebih dikenalnya dengan e-wallet atau dompet digital itu. Nah, sekarang dari hal tersebut diantaranya itu adalah ada mata uang, ada yang disebut dengan uang digital, yaitu Bitcoin. Ya. Salah satu mata uang digital itu yang beredar adalah uang digital cryptocurrency kan ya, atau Bitcoin atau lebih disingkat dengan BTC. Harga satuan dari Bitcoin sangatlah fluktuatif sehingga dapat naik dan turun dengan nilai yang sangat besar. Untuk saat ini, yakni pada saat ini, kata-kata saat ini tanggal 21 Desember 2017, harga satu mata uang Bitcoin itu sebesar 258 juta. Memang untuk saat ini dampak yang diakibatkan oleh mata uang digital masih belum terasa karena masih belum banyak tempat-tempat perbelanjaan, jasa, manufaktur, perdagangan yang menggunakan mata uang ini sebagai alat tukar. Namun untuk beberapa tahun ke depan mata uang digital akan menjadi sebuah kebutuhan dari masyarakat. Dan mata uang Bitcoin ini diperkirakan hanya berjumlah 21 juta. Dan untuk saat ini peredarannya hanya masih beredar sebanyak 60% dari jumlah mata uang yang ada. Melihat harga mata uang BTC tadi yang fluktuatif, maka banyak orang melakukan investasi pada mata uang tersebut karena dengan demikian dia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Misalkan contoh, kurs mata uang BTC saat ini 58 juta dan 2 hari ke depan harga mata uang sudah bisa naik menjadi 260 juta. Dan ternyata prediksi tersebut benar. Dengan demikian dia bisa mendapatkan untung sebesar 2 juta di setiap satu BTC dalam waktu 2 hari saja tanpa harus bekerja. Nah, manfaat yang dapat diambil dari Bitcoin untuk saat ini, keuntungan yang didapatkan sangat cepat. Kenaikan harga bisa mencapai 60% dalam waktu sehari. Dapat digunakan untuk investasi jangka pendek, terutama orang-orang yang membutuhkan banyak modal untuk memulai sebuah usaha. Cuman kekurangannya harus dipertimbangkan ketika ingin kita mau Bitcoin. Pertama, pemerintah Indonesia belum melegalkan Bitcoin sebagai mata uang.
Yang kedua, tidak ada legalitas dari pemerintah tentang status keamanan dari investasi Bitcoin tadi. Yang ketiga, badan hukum penyedia Bitcoin bukan bank, bukan BCA, BRI dan lain sebagainya. Sehingga keamanan aset tidak terjamin 100%. Status jual beli Bitcoin bukanlah barang atau hak usaha, namun sebuah mata uang digital yang akan berguna di masa yang akan datang. Jadi antara uang digital sama aplikasi uang digital itu ada perbedaannya. Makanya uang digital itu, yang dimaksud uang digital yaitu Bitcoin. Sedangkan yang kita kenal dengan ShopeePay atau GoPay atau OVO dan lain sebagainya itu adalah aplikasi uang digital. Sehingga apa yang dimasukkan atau yang di top up tadi itu sesuai yang di top up dengan yang tertulis di situ. Misalkan kita mengisi dengan 50.000, di situ juga tertulis 50.000. Itu bedanya. Nah, sekarang tentang masalah hukum, bagaimana statusnya Bitcoin ini? Maka dilihat dulu status untuk apa. Kalau statusnya itu digunakan untuk transaksi jual beli sebagai alat tukar, maka boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dikarenakan apa? Karena syaratnya yang bisa dijadikan sebagai alat tukar yang mempunyai kimah. Bitcoin itu ada kimahnya. Ya walaupun tadi fluktuatif tadi itu. Nah, tapi kalau digunakan sebagai untuk investasi itu yang tidak boleh. Kenapa? Itu sebagaimana penjelasannya tadi dari tim kontra yang menjelaskan karena di situ harganya fluktuatif. Tidak ada ketentuan berapa yang menentukan adalah investor semuanya. Makanya untuk secara investasi itu memang tidak boleh. Itu tentang masalah pengambilan dasarnya. Nah, itu diantaranya ya banyak ini mau dibacakan. Tadi diantaranya itu yang ada di, saya ambilkan satu ya. Misalkan seperti yang ada di ini tentang masalah berinvestasi dengan Bitcoin. Kalau menggunakan untuk tadi itu untuk anunya sah-sah saja. Itu dasarnya ya, yang sah-sah saja untuk dijadikan kimia itu begini. Misalkan seperti ibarat yang ada di dalam Asbawan Nadhair Utimatun fi dabtil mali wal mutamawwal ammal malu faqala Syafi'iyyu la yaku ismu malin illa ala ma lahu qimatun yuba'u biha wa talzamu matlafuhu sinaluha amla fahuwa ta'amala muharramun li'annahu dakhilun fi ma'nan maisir. Karena katanya itu masuk dalam kategori maisir. Kenapa? Karena di situ tidak ketahuan berapa untung berapa ruginya, masih perkiraan katanya. Ya ketika dia itu memasang berinvestasi, ya kalau untung. Kalau tidak untung kan berarti habis uangnya. Kalau untung dapat, kan sama dengan judi. Judi demikian juga untung-untungan. Ketika dia itu pasang 100.000, kalau menang ya jadi 200. Kalau kalah kan habis 100.000. Sehingga di situ diantaranya seperti Said Ramadan Al-Buti, beliau juga mengkategorikan berinvestasi menggunakan mata uang digital itu atau Bitcoin itu katanya tidak sah. Kemudian yang menjadi titik daripada jawaban ini, kenapa saya bilang tadi itu untuk sebagai alat tukar dalam jual beli kok sah? Itu sebenarnya karena ada nilainya. Karena ada nilainya walaupun tadi katanya tidak, intinya ada kimahnya. Tapi bolehnya itu tetap dengan ketentuan tidak ada wurur. Ya, jangankan Bitcoin, biarpun kita jual beli menggunakan yang namanya wafer, walaupun ini berharga, tapi ada wurur tetap tidak boleh. Itu mungkin sebagai penengah dari kami, ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, sebelum ditutup ya. Di sebuah perdebatan. Makasih Ustaz sudah hadir. Ini memang perdebatan yang tidak akan pernah diadik temui di khutbah Jumat. Ada pernah dengar ada khutbah Bitcoin?
tidak akan pernah adik-adik temukan di pengajian-pengajian kiai kampung di Indonesia. Ini hanya ada di debat Qanun Ma'had Ali Al-Labiyah. Dan saya yakin bahwa timnya nanti Ustadz ini pasti dibagi dua kubu. Ada kiai kampungnya mungkin, tapi juga pasti banyak yang liberalnya. Itu pasti, maka penting sekali bagi khususnya ini yang akan berangkat ke nasional, ya sedikit liberal lah, maksudnya belajar liberal sedikit, bukan jadi liberal, tapi mencari titik temu di mana pikirannya orang liberal ini, karena pasti ketemu dengan profesor-profesor itu, bukan hanya kiai-kiai. Nah cuma memang tadi sedikit seperti dijelaskan oleh saya untuk tadi, karena kita tidak pernah mendengar istilah-istilah begini kan, anak anak ekonomi syariah ini yang biasanya bicara begini. Apa tadi istilah-istilahnya Samsudin? Ya, istilah-istilah yang memang sangat asing di telinga. Ya betul tadi itu, bahwa ada tadi memang sedikit miskomunikasi karena memahami kesalahpahaman tentang memahami mata uang digital itu, yang tadi bahasanya juga biasa disebut uang virtual. Kalau salah kita memahami sebuah deskripsi, pasti kita akan salah mengambil sebuah kesimpulan, pasti begitu. Makanya dalam kitab-kitab itu kan ada pasti didahului lughatan, karena itu untuk membatasi sebuah definisi apa yang mau dibahas ini, baru kemudian masuk di syara'annya. Nah, kesalahan memahami. Berapa lama belajar Ustadz Muslim ini? Pak, berapa lama? Jadi tidak ketemu memang ya. Kalau yang di tengah itu saya sebut, maaf ya, mirip sekali dengan guru gembul. Ini itu saya dapat dari statusnya Khalil. Alhamdulillah malam ini saya ketemu dengan guru gembul yang terkenal di YouTube itu. Berapa lama belajar ini? 3 hari ya. Kalau Samsudin sudah 1 bulan ini belajar. Nah itu yang tidak ketemu saya kira ya, sehingga tapi kita bisa pahami itu, karena memang sekali lagi tema ini memang tema yang asing di telinga. Nah kalau lawan yang di atas saja ini ada sebagian mungkin yang belum terlalu konsen pemahamannya tentang mata uang digital ini, apalagi anak maba. Pasti bingung anak maba. Betul enggak? Bingungnya itu karena pemahaman tentang itu. Jadi bukan uang ATM. Saya sekarang kalau kasih keluar uang itu saya tidak pernah pakai fisik lagi. Saya cukup pakai m-banking, aplikasi yang di BRI itu. Saya tariknya pakai tarik tunai tapi melalui aplikasi, connect dengan ATM. Tapi bukan itu. Kalau itu kan tidak ada keraguan itu, karena memang yang ditarik itu pasti sesuai dengan uang. Tidak mungkin uang tak di dalam ATM 1 juta kita bisa narik 10 juta, tidak mungkin itu.